teman-teman yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin saudara pasti diberkati dengan konten-konten dari channel Pendeta Raymond Mantik. Oleh karena itu, saudara subscribe, klik lonceng agar saudara mendapat notifikasi dari konten-konten terbaru dari Pendeta Raymond Mantik. Dan saudara beri komen yang membangun, atau bahkan saudara ada pertanyaan atau ada pokok doa atau bahan diskusi, saudara boleh tuliskan di kolom komentar. Dan saudara beri like dan share kepada teman-teman saudara, dan supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus baik. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di momen kali ini kita akan belajar firman Tuhan tentang arti gereja. Dan saya mau kasih tema Church Redefinition, atau meredefinisi kembali arti gereja yang sesungguhnya, apa yang Tuhan Yesus maksudkan dari kata gereja. Nah, kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-16, mulai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Dan ada ayat lagi yang dari kata yang sama, yaitu Matius 18 ayat 17. "Jikalau ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat atau eklesia. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai." Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah sering diajar tentang arti gereja. Arti gereja dari dua kata, ekkaleo, yang artinya dipanggil keluar, atau orang-orang yang dipanggil keluar bersekutu bersama-sama, berkumpul bersama-sama di suatu tempat. Dan dalam pengertian gereja, kita sudah diajarkan bahwa ekkaleo ini atau eklesia ini adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus dari kehidupan yang penuh dosa kepada kehidupan yang terang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah arti yang selama ini kita memahaminya, arti gereja. Nah, saudara-saudara, di konten kali ini saya memberi judul Redefinition Church, atau Church Redefinition, atau mendefinisikan kembali gereja. Bukan kepada arti yang lain, tapi arti yang sebenarnya. Saudara, setiap kata re itu kembali kepada yang semula, atau kembali kepada yang asli. Jadi kalau saudara mau rewind, saudara mau melihat penggunaan kata bahasa Inggris ini, redefinition, menemukan definisi yang semula, definisi yang sebenarnya. Nah, saudara, kita melihat bahwa kata eklesia ini bukanlah murni kata teknis dari agama Kristen yang kita pahami sekarang ini. Pada zaman Yesus, kata eklesia ini adalah kata yang digunakan, atau kata teknis yang digunakan dalam kepemerintahan, terlebih khusus pemerintahan kerajaan. Dan
dalam pengertian pada zaman itu bahwa eklesia adalah orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang dipilih dari masyarakat dan dipilih oleh raja dan menjadi perwakilan raja. Jadi orang-orang yang dipilih oleh raja dan menjadi perwakilan raja. Itu arti teknis dari kata eklesia, dan itu dari segi kepemerintahan. Dan pada zaman itu pemerintahan yang sedang berlangsung di saat itu kebanyakan adalah kepemerintahan kerajaan atau kekaisaran. Jadi saudara, waktu Yesus mengatakan kepada Petrus, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Yesus mengerti betul arti dari kata eklesia ini waktu dia mengatakannya. Karena saudara tahu, firman Tuhan sudah mengajarkan bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Dia sadar betul dari segi kepemerintahan. Waktu dia menyebut eklesia, itu berarti orang-orang yang dia panggil, yang dia pilih untuk menjadi perwakilannya. Nah, saudara-saudara, kata eklesia itu adalah istilah kepemerintahan, istilah teknis yang dipakai di dalam kepemerintahan. Nah, saudara, saya kasih contoh zaman sekarang ini yang kita mengerti dalam kepemerintahan. Misalnya saya katakan DPR, DPR RI, DPRD. Seluruh bangsa Indonesia saya yakin mengetahui paling tidak arti dari ini. Kata ini kata teknis, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya orang-orang yang rakyat pilih lewat pemilihan umum untuk menjadi perwakilan mereka di kepemerintahan. Dan kita menyebutnya DPR, DPRD, dan seperti itu. Nah, kata eklesia adalah istilah teknis kepemerintahan zaman itu, dan eklesia adalah perwakilan kaisar atau perwakilan kerajaan, perwakilan raja, di mana orang yang menjadi perwakilan raja itu memiliki otoritas yang sama dengan pemerintahan yang ada di pusat. Saya kasih contoh, seperti dalam pemerintahan kekaisaran Roma. Kaisar di Roma punya otoritas, punya kuasa yang luar biasa, dan dia memilih eklesianya di daerah-daerah, termasuk di daerahnya Tuhan Yesus, yaitu Galilea, Yudea. Ada eklesia dari kaisar ditempatkan di sana, yaitu Herodes dan Pilatus. Jadi eklesia arti sebenarnya pada zaman Tuhan Yesus adalah perwakilan raja dalam bahasa teknis kepemerintahan. Saudara, Tuhan Yesus waktu memakai kata ini, dia paham betul karena dia datang membawa pemerintahan kerajaan Allah, pemerintahan kerajaan sorga. Dan Yesus, isunya saudara-saudara, adalah raja di atas segala raja. Makanya di atas salib dikatakan inilah raja orang Yahudi. Nah, saudara, kebenaran apa yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini sebagai gereja yang kita mengerti sebagai orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang? Saudara menemukan arti yang lebih dalam lagi dari kata eklesia ini, bahwa Anda adalah eklesianya Yesus. Dan luar biasa,
Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku memilih kamu. Nah saudara, di dalam masyarakat kepemerintahan atau sistem pemerintahan demokrasi, rakyat memilih presiden, rakyat memilih pemimpinnya. Tapi dalam kerajaan, rakyat tidak bisa memilih raja. Justru yang sebaliknya, raja memilih warganya. Ini yang luar biasa, saudara. Yesus yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih Yesus. Yesus memilih kamu untuk menjadi perwakilannya. Dan saudara, ini dahsyat sekali. Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan Tuhan Yesus kasih jaminan buat gereja, buat eklesia, buat orang yang menjadi perwakilan kerajaan Allah, menjadi perwakilan raja di atas segala raja, bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Jadi gereja adalah orang-orang yang Yesus pilih, yang Yesus panggil untuk berkumpul di suatu tempat. Dan mereka disebut perwakilan raja di atas segala raja, atau perwakilan kerajaan Allah. Makanya kita disebut anak-anak Allah. Kita disebut orang-orang yang diadopsi oleh Yesus Kristus, oleh karya salib Yesus Kristus, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Saudara, dahsyat sekali kalau saudara menemukan dan mengerti makna yang sesungguhnya dari kata eklesia, ekkaleo, orang-orang yang dipanggil keluar. Dan dalam pengertian yang lebih dalam, bahwa Anda dipilih oleh raja di atas segala raja untuk menjadi perwakilan kerajaannya. Dan saudara, ini dahsyat saudara. Di mana ada perwakilan kerajaan Allah, di situ hadir kekuasaan, otoritas raja di atas segala raja, yang sama persis dengan tempat otoritas di mana pemerintahan itu berpusat. Saudara-saudara, aplikasinya dalam kehidupan kita, Anda bukan orang sembarangan. Anda orang yang dipilih oleh Yesus Kristus. Bukan saja untuk menjadi orang beragama, tapi Anda adalah perwakilan kerajaan Allah. Anda istimewa dan Anda berkuasa. Hiduplah benar di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, orang yang dipanggil menjadi eklesianya Yesus, menjadi perwakilan kerajaan Allah, adalah orang yang berdiri di atas batu karang yang teguh. Dan batu karang yang teguh itu adalah bukan Petrusnya saudara, tapi pengakuannya. Itulah batu karang yang teguh. Pengakuannya itu menjadi pondasi yang kuat untuk eklesia berdiri. Dan di sini Petrus mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di ayat 16, mulai ayat 15, Tuhan Yesus berkata, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi pengakuan Petrus itulah, pengakuan Simon itulah yang menjadi batu karang yang teguh. Dan setiap orang yang punya pengakuan kepada Yesus akan mengalami suatu transformasi dalam kehidupannya. Setiap orang yang punya pengakuan kepada Yesus akan diubahkan oleh Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kita melihat di sini satu hal yang drastis. Simon diubah menjadi Petrus. Simon yang artinya daun. Orang yang mudah terombang-ambing. Orang yang berkata dan tiba-tiba bisa berubah menjadi C atau B.
diubah menjadi the rock atau batu karang yang teguh, orang yang solid. Saudara, kita bisa melihat itu dalam kehidupan Petrus. Saudara, Petrus yang berkata, Tuhan, sekalipun aku mati bersama-samamu, aku tidak akan tergoncang iman. Dan Yesus berkata, hari ini juga engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah, saudara-saudara, Petrus atau Simon yang orangnya cepat berubah, orangnya cepat tidak punya pendirian yang teguh waktu dia punya pengakuan terhadap Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dengan itulah Yesus berkata bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Jadi di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi saudara-saudaraku, di atas pengakuan saudara, eklesia Tuhan berdiri. Di atas pengakuan saudara. Jadi waktu saudara mengaku Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja, saat itulah eklesia Tuhan berdiri di atas pengakuan saudara. Dan itu Tuhan Yesus kasih jaminan, alam maut atau gerbang-gerbang neraka tidak akan menguasainya. Bahkan Tuhan kasih kunci-kunci kerajaan surga. Saudara, Anda gereja, Anda perwakilan kerajaan Allah. Anda gereja, Anda perwakilan Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Hiduplah dengan otoritas Raja di atas segala raja. Saudara, ketika Anda menjadi perwakilan Yesus Kristus, Tuhan katakan di dalam Matius 28, mulai ayat yang ke-18, firman Tuhan katakan di sana, mulai ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya, haleluya, dahsyat Tuhan Yesus. Kuasa di bumi, di surga ada kepada Yesus, dan diberikan kepada setiap murid Tuhan, diberikan kepada eklesianya. Saudara, jadilah perwakilan kerajaan Allah. Jadilah perwakilan Yesus Kristus yang hidup dalam kebenaran, yang hidup dalam otoritas, yang hidup dalam kuasa. Dan apa tujuannya, saudara? Ketika saudara menjadi gereja, saudara harus pergi beritakan Injil kerajaan Allah. Di mana saudara ada, pemerintahan kerajaan Allah ada di sana. Di mana saudara ada, itu akan terjadi. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Haleluya, haleluya. Gereja Tuhan bangkit. Tutup semua pintu-pintu gerbang neraka, tutup semua gerbang-gerbang Hades, dan buka semua gerbang-gerbang surga dengan pengakuanmu di dalam Yesus Kristus. Pengakuanmu terhadap Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Saya berdoa Anda menjadi eklesia Tuhan yang Tuhan pilih, yang Tuhan kenal, dan Anda hidup dalam otoritas Raja di atas segala raja, otoritas kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya.